wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hidup dan sehat sampai saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas. Selawat serta salam atau pula kita junjung tinggikan terhadap Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangannya lah kami bisa merasakan Islam terang-beneran saat ini. Perkenalkan, nama saya Aslan Saputra dengan NIM B1A123-075 dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan pembukaan dengan materi tentang pertumbuhan versus pemerataan dan paradigma ketergantungan, yang dimana kita sebagai negara yang berkembang harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun di lain sisi pemerataan pembangunan harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan juga kita sebagai negara berkembang harus bagaimana kita memandang paradigma ketergantungan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk poin-poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan tim saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide pertama pada PPT, yaitu pendahuluan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan teori ketergantungan telah menjadi fokus diskusi yang signifikan di kalangan akademis, pembuat kebijakan, dan ekonom. Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi keterkaitan antara ketiga konsep tersebut dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Baik, di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan tantangannya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi telah dianggap sebagai indikator utama kesuksesan pembangunan suatu negara. Namun, fokus yang berlebihan pada pertumbuhan semata menimbulkan permasalahan. Masalah-masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pertumbuhan ekonomi dan tantangannya. 1. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Merujuk pada perbedaan yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini meliputi 1. Globalisasi. Meningkatnya perdagangan internasional dan investasi dapat menguntungkan perusahaan besar, sementara pekerja dengan keterampilan rendah seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sama. 2. Teknologi kemajuan. Teknologi kemajuan cenderung meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menggantikan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah, meninggalkan banyak orang tanpa pekerjaan. Ketiga, kebijakan ekonomi. Kebijakan yang tidak merata, seperti pemotongan pajak untuk orang kaya atau kurangnya dukungan bagi usaha kecil dan masyarakat miskin, dapat mempengaruhi kesenjangan. 4. Akses pendidikan. Pendidikan yang tidak merata membuat peluang bagi individu untuk memperbaiki status ekonomi mereka menjadi terbatas, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. 5. Struktur pasar tenaga kerja. Pemerintah untuk pekerjaan dengan keterampilan tinggi meningkat, sementara pekerjaan dengan keterampilan rendah berkurang, menciptakan jurang yang lebih dalam. Kesenjangan ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ketidakpuasan, peningkatan kriminalitas, dan konflik sosial.
Upaya untuk mengurangi kesenjangan ini seringkali melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan akses pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. 2. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Merujuk pada penggunaan sumber daya alam seperti hutan, air, mineral, dan energi tanpa mempertimbangkan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hal ini sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, kehilangan biodiversitas, dan penurunan kualitas sumber daya. Contohnya termasuk penebangan hutan secara ilegal, penangkapan ikan berlebihan, dan ekstraksi mineral tanpa praktis pemulihan. Dampaknya bisa sangat merugikan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan konflik sosial. Untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan praktis konservasi yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. 3. Menganalisis kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Melibatkan pemeriksaan karakteristik, dinamika, dan interaksi antar kelompok. Analisis ini dapat mencakup aspek seperti 1. Identitas dan budaya. Mengidentifikasi nilai, norma, dan praktis budaya yang membedakan kelompok tersebut. 2. Struktur sosial. Memahami hierarki, peran, dan fungsi sosial dalam kelompok, serta hubungan mereka dengan kelompok lain. 3. Ekonomi dan sumber daya. Meneliti akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, dan dampak ekonomi terhadap keberlangsungan kelompok. 4. Kekuatan dan pengaruh. Menganalisis pengaruh politik, sosial, dan ekonomi kelompok terhadap masyarakat luas. 5. Isu dan tantangan. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kelompok seperti diskriminasi, marginalisasi, atau ketidakadilan sosial. Hai, saya Siti Nurintan. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata adalah kondisi di mana kesejahteraan dan kekayaan dalam satu negara tidak dapat dialami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Artinya, hanya sebagian kecil masyarakat atau wilayah tertentu yang menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara sebagian besar lainnya justru tertinggal. Kemudian, dampak pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata memiliki sejumlah dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, ketimpangan sosial. Kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin dapat memicu konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan konflik sosial. Yang kedua yaitu kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dinikmati secara merata dapat berpengaruh masalah kemiskinan terutama di daerah-daerah tertinggal. Hal ini dapat menghambat peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab pertumbuhan ekonomi tidak merata. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan aset. Sebagian besar aset produktif seperti tanah, modal, dan perusahaan dimiliki oleh segelintir orang. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata. Akses dan kualitas pendidikan yang tidak sama menyebabkan perbedaan kemampuan dan peluang kerja. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi tidak merata. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah tertinggal. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkat dan memastikan akses sama bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya asing. Mungkin itu saja penjelasan materi bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemerataan sebagai solusi. Konsep pemerataan muncul sebagai respon terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh fokus berlebihan pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek penting dalam pemerataan meliputi:
1. Distribusi pendapatan yang lebih adil. 2. Akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. 3. Kebijakan fiskal berpihak pada masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu paradigma ketergantungan. Teori paradigma ketergantungan atau dependensi teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana negara-negara maju dapat berkembang dengan mengorbankan negara-negara terbelakang. Teori ini menawarkan perspektif kritis terhadap hubungan ekonomi global, khususnya antara negara maju dan berkembang. Teori paradigma ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang dianggap tidak mencukupi dan menyesatkan. Karakteristik umum paradigma ketergantungan. Ada 3 karakteristik utama dalam paradigma ketergantungan. Yang pertama yaitu hubungan pusat pinggiran atau core-peripheral relation, hubungan dinamis antara pusat, dominan, dan area di sekitarnya. Hubungan ini dapat berupa kolaborasi atau persaingan yang dipengaruhi oleh faktor budaya atau faktor ekonomi politik dan berkembang seiring dengan keterhubungan global. Yang kedua yaitu eksploitasi ekonomi negara berkembang ke negara maju terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, pengaliran surplus ekonomi dari negara berkembang ke negara maju sehingga negara berkembang mengalami keterbelakangan. Yang kedua yaitu pengimporan tenaga kerja. Negara maju mengimpor tenaga kerja dari negara berkembang karena pertumbuhan penduduknya yang sangat lambat. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada perekonomian luar. Negara berkembang masih bergantung pada perekonomian luar. Kita bisa melihat ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Ciri-ciri negara maju yaitu tingkat pengangguran yang rendah, kemajuan iptek yang sangat maju, sistem pendapatan yang sangat baik, sistem kesehatan dan pendidikan yang sangat baik, dan infrastruktur yang sudah berkembang. Kalau ciri-ciri negara berkembang yaitu biasanya mata pencariannya bersifat tradisional, tingkat pengangguran yang tinggi, dan minimnya kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi dan modal. Ketergantungan teknologi diukur dari jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan perangkat atau teknologi berbasis digital, sedangkan pada modal atau ekonomi terjadi antara negara-negara ketika mereka saling bergantungan untuk membeli atau menjual barang-barang yang bergantung atau yang jarang begitu. Terima kasih. Akan melanjutkan materi dari teman saya, paradigma ketergantungan. Paradigma ketergantungan adalah teori dalam studi pembangunan ekonomi dan publik yang menjelaskan hubungan antar negara-negara maju. Paradigma ini muncul pada tahun 1960 sebagai reaksi terhadap paradigma modernisasi yang sebelumnya dominan. Paradigma ini ketergantungan berfokus pada bagaimana sistem ekonomi global menyebabkan ketimpangan dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Beberapa poin penting dalam paradigma ini antara lain: 1. Ketergantungan ekonomi. Negara-negara pinggiran mengandalkan ekspor bahan mentah ke negara pusat. 2. Eksploitasi dan ketidakadilan. Negara pusat memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat, yaitu implikasi dan paradigma ketergantungan, di mana dalam materi ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi yang tidak seimbang. Pembangunan yang tidak seimbang merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor atau wilayah dalam suatu negara itu terjadi secara tidak merata. Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, ketimpangan wilayah, kesenjangan sektoral, distribusi pendapatan, alokasi pelayanan, dan kerusakan lingkungan. Poin kedua adalah ketergantungan ekonomi yang berkelanjutan. Ini berhubungan dengan ekonomi jangka panjang antara negara-negara atau wilayah yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang stabil, saling menguntungkan, dan tahan terhadap guncangan eksternal. Dan poin ketiga adalah hambatan dalam mencapai kemandirian ekonomi. Ada beberapa faktor hambatan dalam mencapai kemandirian ekonomi. 1. Keterbatasan SDA. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 2. Kurangnya modal. Modal adalah hal yang paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketiga, utang luar negeri. Utang yang sangat tinggi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keempat, kualitas sumber daya manusia. Kelima, ketidakstabilan politik.
Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang materi, implikasi, dan paradigma ketergantungan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saran di mana untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari ketidakseimbangan pertumbuhan dan ketergantungan ekonomi, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan, yaitu 1. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan investasi dalam pendidikan dan pengembangan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu lokal kebijakan ketergantungan yang lebih adil dan penguatan institusi domestik. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan paradigma ketergantungan merupakan 3 konsep yang saling berkaitan dalam konteks pembangunan ekonomi global. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara ketiga konsep ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi diperlukan untuk mencapai pembangunan yang tertib, inklusif, dan berkelanjutan.